Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Apa kabar hari ini? Semua baik? Semuanya semangat? Semuanya sehat? Semuanya gembira? Sudah siap untuk ikut kelas sekolah minggu? Walaupun sekolah minggunya masih melalui online, tapi semua semangat ya untuk mengikutinya. Karena di kelas sekolah minggu ini kita bernyanyi bersama, memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan terlebih lagi kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang membuat kita semakin mengenal siapa sih Tuhan yang mengasihi kita itu, dan kita juga semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Tetap semangat ya. Selamat mengikuti kelas sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Terang di rumah, terang di sekolah. Selamat pagi teman-teman. Dan ini ada Kak Henry dan Joy. Iya, selamat pagi di sekolah minggu online hari ini. Yeay. Jadi kita menyanyikan pujian, senyum dan bermuka gembira. Oke, Joy? Oke. Oke. Iya. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Mari, sekali lagi. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan, pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan, sertai kakak yang akan mengajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau nyanyi sekali lagi, lebih semangat ya. Lagunya Setinggi-tingginya Langit. Bisa nggak? Joy bisa nggak, Joy? Setinggi-tinggi bisa. Oke. Kita mau nyanyi ya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari
bisa. Oke. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh. Sekali lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Sek, 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 sek. Sek, 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 sek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh. Halo, jumpa lagi adik-adik. Kita sudah siap ya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, sebelumnya mari adik-adik kita lipat tangan dulu. Kita mau berdoa. Ada teman adik-adik yang akan memimpin doa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menjaga kami hingga hari ini. Berkati dengan kakak-kakak kami yang ingin bercerita, Tuhan. Biarkanlah kami agar bisa mendengar cerita kakak-kakak kami ya Tuhan. COVID ini yang makin menambah, Tuhan. Hapuskan COVID ini ya Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, tahu kan sumber cerita kita selalu terambil dari Alkitab. Nah, adik-adik sudah siap Alkitabnya? Sebelumnya, kakak mau tanya, ingat gak ya minggu lalu sama 2 minggu lalu ceritanya tentang apa sih? Kakak sih ingat, kayaknya ada cerita tentang satu bapak. Ayo, masih ingat nggak adik-adik? Oh, iya, kamu benar. Kamu hebat. Iya, benar, Bapak Musa. Nah, kali ini kita mau membaca Alkitab. Kita ambil dari cerita dari Keluaran 5 ayat 1 sampai 24. Kakak ulang ya. Keluaran 5 ayat 1 sampai 24. Yuk kita baca dulu yuk adik-adik. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?
Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka. Dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, "Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami." Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya. Dan jangan mempedulikan perkataan dusta. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, dimanapun kamu mendapatnya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu, pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. "Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli. Pada rakyat Tuanku lah yang bersalah." Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, pemalas! Itulah sebabnya kamu berkata, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan.' Jadi sekarang, pergilah, bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan." Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari." Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, "Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami." Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, "Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali." Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Adik-adik, cukup panjang ya pembacaan kita kali ini dari ayat 1 sampai 24. Tapi nggak apa adik-adik, buat adik-adik yang belum bisa baca, boleh minta tolong dibacakan oleh orang tua adik-adik, mama, papa, opa, oma, atau kakak adik-adik. Adik-adik, cerita kita tetap tentang Bapak Musa. Adik-adik, Bapak Musa ternyata menghadap ke Firaun. Adik-adik tahu siapa Firaun? Iya adik-adik, Firaun itu adalah orang yang berkuasa di Mesir.
Firaun itu bukan nama rajanya adik-adik, tapi nama sebutan buat orang yang berkuasa di Mesir. Adik-adik, Bapak Musa ternyata ke Firaun memohon agar Bapak Firaun ini mengizinkan bangsa Israel boleh pergi menyembah kepada Tuhan. Tapi ternyata Bapak Firaun tidak suka ya adik-adik ya. Bapak Firaun malah berkata, "Siapa Allah kalian itu? Aku tidak kenal." Wah, ternyata Raja Firaun ini tidak mengizinkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Adik-adik tahu bahwa gedung-gedung, sekolah, rumah yang ada sekarang ini kebanyakan terbuat dari batu bata. Nah, adik-adik, pada saat itu bangsa Israel juga disuruh bekerja membuat batu bata. Tapi ada bedanya adik-adik. Kalau batu bata yang kita sekarang sepertinya kan berwarna merah dan terbuat dari tanah liat. Kalau zaman dulu batu batanya bukan dari tanah liat adik-adik, tapi bahannya adalah dari jerami. Jerami itu adik-adik seperti semacam rumput kering. Iya adik-adik, ternyata bangsa Israel dipaksa oleh Firaun untuk membuat batu bata dari jerami. Begitu berat pekerjaan bangsa Israel yang dikerjakan untuk orang Mesir. Dan setelah Bapak Musa menghadap ke Firaun, ternyata Firaun bukannya meluluskan permintaan dan permohonan Nabi Musa. Malah Firaun menambahkan berat pekerjaan bangsa Israel. Yang tadinya jeraminya sudah disiapkan dan bangsa Israel tinggal mengerjakan pekerjaan membuat batu bata, sekarang malah bangsa Israel disuruh tetap mengerjakan pekerjaan membuat batu bata, namun jeraminya harus mencari sendiri. Wah, bangsa Israel makin sulit ya adik-adik ya, dengan akibat dari Bapak Musa menghadap ke Firaun. Bangsa Israel sangat gusar, sangat deg-degan, makin takut kepada Firaun karena pekerjaannya bertambah. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan selalu menyertai. Kita harus percaya, harus taat dan sabar. Begitu juga dengan Bapak Musa. Bapak Musa yakin sekali Tuhan pasti tetap menyertai bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel makin sulit, makin banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Adik-adik yang terkasih, demikian juga dengan keadaan kita pada saat ini, di mana dunia sedang mengalami pandemik yang berkepanjangan. Dan wilayah kita, wilayah di daerah Bekasi, sudah banyak zona merah ya adik-adik ya. Banyak yang sudah terkena COVID. Walaupun kita sudah berdoa, kita sudah memohon kepada Tuhan, tapi ternyata COVID-nya makin meluas, makin banyak yang terkena COVID. Kita tidak boleh surut ya adik-adik. Kita tetap harus semangat, kita harus ingat dan percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Kita harus tetap sabar dan taat kepada perintah Tuhan. Jangan pernah kita untuk sering-sering bersedih adik-adik ya. Kenapa adik-adik? Karena kalau kita sering bersedih, kita ingat bahwa kita sedang kena COVID, terus nanti imunnya bisa
turun. Nah, pasti kita harus tetap semangat. Kita percaya Tuhan pasti menolong. Kalau adik-adik sering tersenyum, sering membantu mama, sering membantu papa, dan mengerjakan pekerjaan yang papa atau mama suruh, misalkan minta tolong ambilkan minum, adik-adik ambilkan minum, dan itu akan membuat mama papa bahagia. Begitu juga dengan membereskan mainan ya adik-adik. Adik-adik tetap harus semangat. Walaupun di masa pandemik yang berkepanjangan, adik-adik tetap di rumah, tetap harus semangat. Ingat ya adik-adik, hati yang gembira adalah obat. Jadi, walaupun dalam masa yang sulit ini, kita tetap harus benar-benar yakin, kita harus percaya, kita harus tetap taat kepada perintah Tuhan. Demikian cerita kita pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan selalu menolong dan beserta kita semua. Tetap semangat, percaya, sabar, dan taat kepada perintah Tuhan. Untuk ayat hafalan minggu ini terambil dari Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Kakak ulang ya. Mazmur 121 ayatnya yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita ulang ya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
memberikan persembahan. Nah, persembahan itu nanti adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop, kemudian kasih ke mama papa, dan nanti mama papa akan kirimkan ke gereja, ke rekening gereja. Atau adik-adik bisa minta tolong mama papa untuk scan, ya, untuk scan persembahan adik-adik. Baik, nah sekarang saat kita mempersembahkan, mari kita menyanyikan pujian Berilah yang Terbaik. Adik-adik, Allah kita adalah Allah yang luar biasa adik-adik. Allah yang menciptakan semesta ini, termasuk adik-adik dan kakak, mama, papa. Luar biasa. Nah, sekarang kita mau menyanyikan pujian Allahku Besar. Mari adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Pada hari ini kami memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami dan bisa dipergunakan untuk pelayanan sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang saat ini sedang sakit dan keluarganya juga Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan memberikan pemulihan yang sempurna bagi teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau bimbing gereja kami untuk kami boleh terus beribadah, dan juga kami berdoa Tuhan buat kondisi negara dan bangsa kami dari pandemi corona Tuhan. Kiranya Tuhan mau pulihkan dan Tuhan mau bimbing kami semua Tuhan, supaya penyakit corona ini hilang dari negara kami ya Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tapi Tuhan Yesus itu baik ya jalan kita dari pandemi. Iya dong. Yesus baik ya dedek kita. Mama, Tuhan Yesus itu baik. Iya, Tuhan Yesus itu baik untuk kita semua.
Tuhan Yesus baik loh. Ya, selain Tuhan Yesus baik. Terus Tuhan Yesus baik loh. Iya, Cia. Mami, Ya. Tuhan Yesus itu baik banget. Tuhan Yesus baik loh. Iya, Cek, Tuhan Yesus baik. Mami tahu nggak Tuhan Yesus itu baik? Bang, Tuhan Yesus itu baik. Iya, Dek, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus baik. Emang Tuhan Yesus baik. Emang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Mami. Oke, ya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oke. Ma, Tuhan Yesus baik. Oh, oke Niko, Tuhan Yesus memang baik. Tuhan Yesus baik, Adek. Mama tahu nggak Tuhan Yesus sangat baik kepada kita? Mama tahu nggak Isoge. Yesus baik ya buat Ivel. Dan Yesus baik ya untuk kakak. Tuhan Yesus baik, beramat baik. Yesus baik. Baik ya. Ya deh, Tuhan Yesus baik memberi kita kesehatan. Tuhan Yesus baik, kakak. Tuhan Yesus itu baik loh. Adikku, Tuhan Yesus baik loh. Kak, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Nah, Tuhan Yesus memang sangat baik.